Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Tadi Bapak pertanyaan sudah saya jawab langsung ya dari situ. Oke. Kemudian selanjutnya ini nggak ada yang tanya ya, tapi kira-kira ini terkait dengan yang paling kiri yang penting ya. Tipe pengambilan keputusannya seperti apa? Apakah terstruktur atau tidak terstruktur? Apa itu terstruktur? Terstruktur itu jelas langkah-langkah untuk mengambil keputusannya. If, then, else. Kalau kita pakai logika ya. Jika begini, maka begini. Jika begini, maka itu namanya terstruktur. Jadi kalau kita mengambil keputusan gampang begitu, itu namanya terstruktur. Tapi kalau kita ngambil keputusannya, if, then, terus ada 1, 2, 3, 4, 5. Tergantung. Ya kan? Tergantung. Dan ada pengaruh yang lain lagi untuk ngambil keputusan. Katakanlah gini, kita sudah bilang, Pak, ini list daripada proyek jalan yang harus diperbaiki tahun depan. Yang prioritas ada jalan ini, jalan ini, jalan ini. Gitu, dikasihkan kepada Bapak Bupati. Terus Bapak Bupati ngambil keputusan. Sorry ya, ini jalan ini nggak jadi nomor 1, yang nomor 1 jalan ini. Kalau sudah begitu, sudah tidak terstruktur. Ya, kenapa? Misalnya dia bilang enggak, ini harus jalan ini karena di situ nanti akan ada pengembangan mall gitu, atau pengembangan ke arah bandara ya, atau di situ ada anggota DPR apa gitu. Nah, itu yang gitu-gitu sudah tidak terstruktur ya. Dan biasanya itu sudah lebih tinggi levelnya. Jadi orang-orang yang lebih tinggi mengambil keputusannya tidak terstruktur. Kalau yang bawah justru terstruktur. Jadi sistem informasi pun akan mendukungnya seperti itu. Jadi kalau TPS itu pasti gampang sekali di programnya. Ya kalau kita pakai komputer itu mudah programnya, ya kan? Karena if then else-nya jelas. Tetapi kalau yang namanya unstructured seperti ISS ya atau KWS itu nggak bisa diprogram begitu saja. Misalnya buat BIM, emangnya bisa ya sudah generate sendiri, nggak bisa. Harus ada orangnya gitu ya. Mengambil keputusan di jangka panjang untuk eksekutif itu macam-macam. Bagaimana masalah ekonomi, gimana masalah sosialnya, gimana masalah lingkungan dan seterusnya, ya, politik dan seterusnya harus dipertimbangkan. Oke? Dan itu nggak bisa istilahnya kuantifikasi, dibuat sistemnya sedemikian rupa ya. Didekati bisa, tetapi tidak bisa menggantikan. Oke? Nah, kira-kira seperti itu tadi. Kemudian selanjutnya ini lewat, tidak ada yang bertanya. Nah, meskipun ini tidak ada yang bertanya, tapi ini penting. Khusus untuk sistem informasi manajemen infrastruktur, 2 hal ini harus ada. Jadi dalam sistemnya harus mengakomodasi temporal identification, artinya waktu ya, terkait dengan waktu, oke. Dan kedua adalah terkait dengan space ya, spasial, oke. Ruang ya kan. Jadi harus ada misalnya dia ada di mana lokasinya, apakah X, Y, Z pakainya atau administrasi ya, atau daerah dengan jenis tanah tertentu gitu ya, atau coupling tertentu, yaitu spasial. Itu harus ada. Yang kedua adalah waktu. Kenapa waktu ini penting? Ya, karena waktu itu akan menentukan dia daur hidupnya. Dalam manajemen infrastruktur selalu ada gambar begini. Ya, di sini ada waktu. Di sini ada apa istilahnya? Service. Oke. Servisnya ini kalau kita baru sekali bangunan tersebut, katakanlah kita bilang 100. Gitu. Ya. Kita bilang 100% dia melayani. Tetapi si infrastrukturnya itu akan mengalami begini.
itu kan? Penurunan daya dukung dia, pelayanannya, ya kan? Sehingga suatu saat dia akan harus turun, dan pada level tertentu, pada level service tertentu, itu ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, T1, gitu kan? Kita tidak bisa ngeplot gambar ini kalau nggak ada waktu. Kita nggak bisa ngeplot ini kalau nggak ada kondisi. Biasanya ini kondisi minimal yang sebelah sini. Minimal. Kita nggak boleh turun dari situ, karena kalau turun dari situ, ini sudah bisa membahayakan. Ya, biasanya pada level tertentu kita jangan dekat itu. Nah, ada upaya yang namanya perbaikan-perbaikan. Pada level-level tertentu kita sudah tingkatkan, dinaikin lagi. Gitu kan? Kalau begitu nanti kurvanya akan begini. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, nanti ada T2 di sini. T2 artinya lebih panjang dari T1. Jadi upaya untuk memelihara itu tujuannya itu memperpanjang life cycle-nya, ya, life cycle-nya si infrastruktur. Kalau kita ketika di sini ini kita lakukan T3 itu adalah ketika kita inspeksi. Jadi waktu inspeksi harus ada waktunya, ya, dan berapa kondisinya. Kemudian dia perbaiki, ada proses maintenance-nya. Nanti apakah kita akan melakukannya juga di sini nanti? T4. Atau bahkan mungkin bisa saja tiba-tiba gambarnya ini bukan seperti itu, tapi gambarnya dia menjadi begini atau menjadi begini. Lebih panjang atau lebih cepat karena kita salah urusnya, bisa terjadi. Ya. Itu harus ada T-nya gitu. Jadi ada temporal ini. Kalau ini nggak ada, kita nggak bisa ngambil keputusan mau diapain itu infrastruktur. Oke? Itu tuh gambarannya. Jadi kalau kita mau punya sistem, jadi gini, ada satu jembatan, berarti harus ada historical record-nya. Kapan dibangun, berarti itu 100%. Berikutnya, kapan diinspeksi, itu kondisinya seperti apa. Kemudian diinspeksi lagi berikutnya, itu kondisinya seperti apa. Kurva ini bisa digambar. Tapi kalau tidak ada pencatatan itu, maka tidak bisa digambarkan. Oke? Nah, jadi salah satunya yang spasial pakai ini ya, sistemnya ya. Digabungkan dengan informasi lain yang dibutuhkan ya untuk kita mengambil keputusan. Oke, ini data-data yang dibutuhkan. Nih, inventory data. Apa itu inventory data? Data dari infrastruktur itu ketika jadi, ya. Data lokasi di mana, ya kan, mungkin kilometer berapa, dibangun oleh siapa, jenis jembatan apa, materialnya apa, biayanya berapa, data inventaris istilahnya, ya. Tapi setelah itu harus ada data historical data. Data dipakainya lalu lintasnya seperti apa, ya, dari hari ke hari makin tinggi atau enggak, kapan peaknya, ya kan, bebannya berapa dan seterusnya. Terus kemudian monitoring kondisinya seperti apa, bagus atau enggak dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, ya. Kemudian dievaluasi, ya. Bisa saja real time monitoringnya. Kemudian kalaupun diperbaiki, apa histori perbaikannya, ya. Semua itu dicatat. Nah, kalau hal tersebut dicatat, kita bisa melakukan manajemen infrastruktur. Ya, kira-kira gitu. Oke, ini tadi nggak ada yang bertanya, ini cara menganalisisnya nanti, ya.
berbagai teknik untuk tadi data-data yang transaksi itu diolah, gitu ya. Perlu database karena tadi dibutuhkan, kita nggak hanya 1 tahun ini, jembatan 50 tahun ya datanya ada 50 tahun, gitu ya. Nggak bisa hanya, bayangkan kita buat sistem informasi untuk jembatan, tapi kita sistem informasinya hanya 5 tahun, jembatannya 50 tahun, ya. Berarti database-nya harus bagus, diupdate terus, teknologinya berubah terus kan, ya harus diupdate terus, ya. Oke, ini data-data inventory. Ini cara data inventory ya, menangkap. Kemudian monitoring, bagaimana cara monitoringnya dengan berbagai cara. Oke, dan ada kebutuhan data yang terintegrasi untuk infrastruktur yang terintegrasi. Ya, misalnya apakah jalan dengan jembatan, pasti terintegrasi. Jalan jembatan dengan jalur air minum biasanya terintegrasi. Dengan air kotor terintegrasi, atau pipa atau kabel, biasanya gitu ya. Jangan kita pipanya sendiri, jalurnya ya, jalan sendiri, itu nanti tiba-tiba bertabrakan segala macam. Nanti waktu lagi kita melakukan perbaikan, susah. Kita sedang mau perbaikan, misalnya digali, kena yang utilitas gitu ya, berat kayak gitu ya. Nah, selain itu juga berintegrasi dengan operasi daripada kegiatan yang ada di atasnya, terintegrasinya. Seperti di bandara ya, kejadian misalnya runway-nya berlubang, itu akan berpengaruh kepada sistem menunggu kendaraan, landing dan seterusnya, penumpang juga. Jadi itu sangat terkait ya. Di kota misalnya ya, kalau misalnya ada jalan berlubang akan menimbulkan kemacetan, itu harus ada informasinya kepada polisi ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi harus bisa dilakukan secara terintegrasi. Oke, ini yang sistem terintegrasinya adalah seperti ini, jadi berkaitan satu dengan yang lain, terutama di kota ini ya. Dan ini sudah dilakukan di kota-kota di luar negeri ya. Di kita dinas-dinasnya itu terpisah-pisah ya, dan maunya sendiri ya. Harusnya ya pimpinannya yang mengintegrasikannya ya. Contoh di Bandung sudah mulai dengan ada namanya command center ya. Jadi wali kotanya punya satu tempat, yaitu command center, ada informasi-informasi dari berbagai infrastruktur ya, tapi belum baik integrasinya. Oke, tadi siapa yang bertanya tentang OODB? Saya, Pak. Ya, itu ada di mana ya OODB itu ya? Bentar, saya ini di mana OODB? Ini nggak ada juga. Tadi yang siapa, Agnes, di mana ketemunya? Slide ke-19, Pak. 19. Mana? Ini? Masih ke bawah lagi, Pak. Mana ini? Tadi Pak, yang sebelumnya, sebelum ini. Nah, Object Oriented Database Management System. Oh ya, jadi ini kan bagaimana menganalisisnya ya, bagaimana analisis. Jadi OODB ini adalah informasinya itu disimpan dalam objek. Ini mirip dengan sekarang BIM. Ya, jadi dia berupa objek. Ya, BIM itu berupa objek juga ya, komponennya itu berupa objek, modelnya itu berupa objek. Di dalamnya ada informasi-informasi yang lain. Kalau kita bicara tentang kolom, ya, kolom itu jadi objek, oke? Di dalam objek itu ada sifatnya, ada perilakunya, ya, ada atribut lainnya terkait dengan objek kolom itu. Misalnya apa? Dia punya
ukuran, tinggi, lebar, ya, panjang dan seterusnya gitu ya. Itu ada ukuran. Apa hanya itu? Itu mah dimensi. Oh, nggak cukup. Objek itu harus, karena dia kolom, ada lagi. Apa? Itu beton atau baja. Gitu kan? Kalau beton, beton yang seperti apa speknya? Gitu, ya. Oh, itu beton bertulangnya, tulangannya gimana? Jadi objek gitu. Kalau dia baja, bajanya baja apa? Baja profil, profil yang mana? Gitu. Ya. Jadi kita tidak hanya sekedar bilang ini ada titik satu ketemu dengan titik sini, ini namanya kolom, enggak. Itu baru koordinat itu, ya. Kalau ini menjadi sebuah objek. Nah, di dalam sistem ini yang objek oriented ini bisa ditambahkan lagi yang lain. Misalnya jembatan. Jembatan itu jadi objek. Di dalamnya ada juga part-part komponennya, objek juga. Kita bisa tahu setiap objek ini, gitu ya, ada gambarnya nggak? Oh, tambahkan atribut gambar, gitu ya. Ini gambarnya. Kondisinya tanggal sekian ditambahkan lagi. Jadi dia bisa macam-macam, gitu, Agnes ya. Itu bagus sekali kalau bisa, ya. Jangan hanya sekedar semuanya teks, gitu ya. Jadi multimedia juga bisa masuk situ. Tapi karena dia menggunakannya objek oriented. Yang disebut objek itu sekarang tuh, yang dulu tuh awal-awalnya diperkenal oleh Windows, ya. Windows itu dia menggunakan apa, interface-nya itu kan bisa dikemana-manakan karena itu jadi objek, gitu ya. Nah, sekarang awalnya itu di dalam desain, ya, arsitektur, ya, drawing, gitu ya. Itu awalnya kan hanya koordinat itu. Jadi yang namanya CAD itu, ya, AutoCAD atau apa, itu sebenarnya koordinat dengan koordinat yang diplotkan dengan rumus matematik, kemudian dirender, gitu ya. Sebenarnya nggak ada data gambarnya, nggak ada. Itu hanya catatan koordinat dan bagaimana merendernya, gitu. Itu sudah nggak lagi sekarang. Ditambah lagi sekarang, ketika dia jadi satu, kita kelompokkan jadi objek, gitu, ya. Kelompokkan jadi objek. Di dalam objek itu ada informasi lagi yang lainnya, gitu, ya. Jadi lebih kaya, gitu. BIM itu kayak begitu. Nah, kalau BIM, dia satu objek itu bisa mengakomodasi semua informasi mulai dari tahapan awal, ya, design, construction, operation, maintenance, gitu. Jadi kebutuhan data itu ada semua dari awal, gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh ini kolom ini karena dia materialnya adalah baja, maka saya membutuhkan dilakukan pengecetan setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Itu berarti sudah ada informasinya di dalam BIM itu, ya, di dalam model BIM-nya itu. Sehingga nanti ketika dia sudah dibangun, dibawa kepada operation maintenance, orang operation itu akan tahu, oh gedung saya ini ada kebutuhan mengecat karena ini baja dan dilakukan setiap 6 bulan sekali, gitu, ya. Itu kira-kira ya gambarannya. Jadi dia berupa objek. Oke, tapi ini kan jadi besar ya. Nah, dulu belum bisa terjadi karena ada juga teknologi lain yaitu hardware seperti storage atau apa yang memang belum mampu. Tapi sekarang ini kan sudah sangat mampu ya. Tera-terabyte itu sudah bukan main gitu ya, mudah saja. Tapi dulu itu terbatas. Jadi BIM ada sekarang itu bukan berarti baru. Sebenarnya konsepnya sudah lama dari tahun 60-an ya, tetapi dulu nggak bisa diimplementasikan dengan baik karena dukungan daripada yang lain, teknologi lain belum ada. Nah, sekarang ini sudah memungkinkan sehingga BIM itu bisa terjadi. Oke. Kemudian yang lain ada apa lagi? Kayaknya sudah saya jawab semua. Oh, oke. Power BI, Power BI. Power BI itu kan biasanya untuk mendukung eksekutif. Ya, ini pertanyaan dari siapa? Kiki, ya, Kiki. Jadi itu mendukung eksekutif untuk mengambil keputusan, ya. Nah, ya, masuknya dalam ESS, oke? Dalam ESS. Nah, sekarang udah banyak sekali ya di BI itu macam-macam ya. Yang penting itu adalah biasanya kalau pengambil keputusan itu mudah. Jadi dia lebih suka untuk yang data ataupun hasil analisis ya berupa informasi itu ditampilkan dalam bentuk visual. Ya.
Sehingga data visualization itu penting sekali dalam BI ya. Jadi ada desktop atau dashboard gitu ya. Ada dashboard yang selalu berubah tapi digambarkan secara visual yang lebih mudah ya. Ya, Pak. Oke. Ini yang Gabriel, ini pertanyaannya gimana? Nih, dapat mencegah hal tersebut? Ya, bisa. Itu nanti kalau istilahnya gini, data yang dimasukkan supaya nggak garbage in, garbage out, itu harus ada pengendali. Misalnya gini, field-nya ataupun yang diminta data tentang tanggal. Ya harus jelas, tanggal itu formatnya adalah begini, gitu ya. Kalau tidak begitu salah. Email itu harus ada add-nya misalnya, itu harus dicek gitu ya. Tapi tentunya kita sulit kalau misalnya gini, harusnya angkanya itu 100, ditulisnya 1000, ya kan? Nah itu sulit yang begitu-begitu ya. Paling nanti baru audit saja, jadi baru kelihatan ini kok anomali ya, baru bisa ketahuan. Oke, tetapi yang penting adalah itu tercatat, Gabriel. Jadi yang melakukannya tercatat. Jadi kalau tadi TPS, siapa yang login dan yang melakukannya. Nanti tinggal kita interogasi aja. Nah, kamu kenapa begitu? Ya, sebenarnya yang penting adalah semuanya tercatat dalam sistem komputerisasi. Dengan demikian nanti kalaupun ada yang salah bisa kita audit ya dengan mudah. Oke. Oke. Oke, saya pikir sudah pertanyaannya sudah semua, kuliah saya sudah selesai. Kecuali ada pertanyaan lagi. Ya, raise hand. Agnes, ya silakan. Iya Pak, maaf Pak mau nanya lagi Pak. Ya. Kalau tadi kan berarti object oriented database management system itu harus dimulai dari awal, dari perencanaan ya Pak ya? Kalau ya, jadi waktu lagi kita mengembangkan sistem informasinya, kita sudah mengadopsi itu, ya. Jadi sudah mengadopsi database yang untuk berbasis object oriented. Iya Pak. Kalau misalkan analisanya itu mau dilakukan terhadap bangunan-bangunan heritage Pak, yang nggak punya data awal, itu masih mungkin dilakukan nggak Pak? Itu ya memang sekarang isunya adalah dulu itu sistemnya berbeda ya, jadi memang harus ada transformasi atau konversi ya dari yang dulu ke yang sekarang ya, dan itu yang berat sebenarnya. Jadi tapi kalau dulunya sudah menggunakan data digital minimal seperti CAD, itu mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kadang-kadang CAD juga ya, yaitu orang-orang yang membuat itu tidak nyambung, misalnya titik satu dengan titik lain nggak nyambung, itu berat juga ya ketika mau dimodelkan ya. Jadi harus dari awal emang betul ya bagus. Yang lalu pun kalau dilakukannya dengan bagus pasti mudah. Tetapi kalau enggak pasti susah. Apalagi nggak ada data digital yang lalu gitu ya. Dan itu sering terjadi itu desainer ya itu membuat desain yang penting tampilan gitu ya. Karena waktu dulu itu nggak dimanfaatkan. Kalau sekarang dimanfaatkan untuk mengukur volume, apakah hubungan antara kolom dengan balok benar gitu. Itu dilakukan analisisnya. Kalau dulu enggak, yang penting tampilannya aja. Ketika membutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan, digambar ulang, dibuat baru lagi gitu. Ya, kalau sekarang untuk pelaksanaan kita nggak perlu gambar baru, ngambil aja dari data yang ada, kemudian kita detailing. Tinggal istilahnya level of detailnya. Ya, dulu awal-awal level of detailnya sekian, kemudian makin lama level of detailnya makin banyak, makin dalam. Ya. Sehingga nanti yang namanya pada saat operation dan maintenance itu paling tinggi level of detailnya, gitu ya, karena terakumulasi informasi. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan lakukan yang di belakang tugas minggu depan. Sorry. Tugas ya, literatur informasi tentang SIMI terintegrasi yang dikembangkan di Indonesia. Ya, katakanlah menggabungkan antara
satu infrastruktur lain. Ada 2 infrastruktur gitu ya, di satu daerah, di satu lokasi, misalnya di bandara apa gitu ya, atau di MRT misalnya ya, ya di mana aja yang, tapi dengan menggabungkan hanya bukan satu infrastruktur ya. Nanti silahkan disampaikan presentasinya minggu depan. Kalian yang presentasi, nanti kalian yang bertanya kepada temannya. Kemudian selanjutnya laporannya dikumpulkan pada UAS nanti ya, dalam bentuk formal, jurnal, teknik sipil ya. Jadi ada 2, satu nilai presentasi, satu nilai laporan. Oke. Nah, dari saya kuliahnya itu aja. Oke.